Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memelihara alam semesta dan memelihara diri kita sehingga subuh kali ini masih dapat bermuajahah, masih dapat melaksanakan kewajibannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih penting lagi, semoga apa-apa yang kita niatkan, yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebab amal tanpa ridho Allah tidak akan bernilai apa-apa di sisinya. Sedikit tapi diridhoi oleh Allah, maka akan berdampak positif besar dalam kehidupan kita. Namun amal yang besar tidak mendapatkan tanggapan ridho dari Allah, maka tidak akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Yang semestinya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, kalau belum mendapatkan ridhonya dari Allah, tetap aja fahsya dan mungkar dilakonin. Berarti belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebulan, lama itu puasa sebulan? Ya, puasa sebulan itu lama. Tapi tidak merubah karakter kita, tidak merubah kualitas spiritual kita. Maka perlu dipertanyakan, ada apa dengan puasa kita? Apakah niatnya yang salah? Apakah tata caranya yang salah? Ataukah apa-apa yang ada di dalamnya justru melakukan kesalahan? Jadi patut dipertanyakan semua. Maka muhasabah. Muhasabah itu bukan tahun baru doang. Ya kan, kalau orang biasanya ngadain muhasabah tahun baru, pokoknya tahun baru muhasabah, sampai pada nangis gitu ya, sampai pada bercucuran air mata. Kenapa? Ya karena ingat dosa katanya. Muhasabah itu bukan hanya ke dosa. Semua hal yang ada di dalam diri kita maka patut untuk dimuhasabah. Ibadah dimuhasabah, cara mendidik anak dimuhasabah, cara mengatur waktu diri kita pun dimuhasabah, diintrospeksi semuanya. Oh, ternyata dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita ini waktunya habis berhamburan untuk memainkan gadget. 24 jam, hampir seperempat waktunya itu habis untuk megang gadget. Nah itu kan sudah menjadi introspeksi harusnya.
Kenapa lebih banyak gadget, nonton TV, tongkrong-tongkrong, baca Qur'annya bahkan nyaris tidak dipegang Qur'an dalam satu hari. Nauzubillahi min dzalik. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kenapa kita sulit untuk mencari mata pencaharian? Mata pencaharian itu apa sih? Artinya apa? Mata pencaharian. Kalau cara wong Jawa pengupo jiwa. Apa pengupo jiwa? Pekerjaan kali ya? Jalan rezeki. Jalan rezeki lah gampangannya. Waman utawi sopone wong iku a'rada mengo sapa man al dzikri saking pengeling-elingku, yaitu Al-Qur'an dari peringatanku, maka fa inna lahu mongko sak temene lahu iku tetep kadue wong ma'isyatan utawi pengupo jiwa dongka ingkang sempit. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, gak mau baca Quran, ogah memahami Quran, jauh daripada tuntunan Quran, maka efek yang akan diterima kata Allah, ma'isyatan dongka, akan diberikan mata pencaharian yang sempit. Angel golek rezeki, susah nyari rezekinya, pentak-pentok. Maju mentok, mundur mentok, nganan mentok, ngiring mentok. Itu kalau berpaling dari Al-Quran. Maka apa jawabannya kalau orang pengen banyak rezeki, pengen dipermudah jalan rezeki? Ya baca Quran. Kalau dari mafhum mukhalafahnya, dengan logika terbaliknya, orang yang berpaling dari Quran diberikan penghidupan yang sempit kata Allah. Berarti logika terbaliknya, kalau rezekinya pengen luas, berarti jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Gitu kan ya? Itu mafhum mukhalafah. Logika terbaliknya begitu. Nah, maka kalau ada orang datang, Ustaz saya nih mau nyari kerja kok susah, mau dapat rezeki kok susah, mentok terus, gak jadi, bisnis gagal mulu. Nah itu ya buru-buru deketin Quran. Berapa? Ya setiap ba'da sholat 2 lembar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 2 lembar. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Total berapa lembar? 10 lembar tuh berapa juz? 1 juz ya pas. 1 juz 10 lembar berarti sehari 1 juz. 30 hari walaupun bukan bulan Ramadan, khatam baca Quran. Nah, kalau jadi santri itu enak Pak, waktunya tuh buat baca Quran aja, udah nggak ada pikiran lain ya. Ba'da subuh bisa 1 juz, ba'da zuhur bisa setengah juz, ba'da asar bisa nambah lagi setengah juz. Jadi 1 hari 3 juz bisa. 10 hari hatam, 10 hari hatam lagi Quran. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang nyantri itu ya lisannya selalu basah. Kalau tidak Quran ya zikir, kalau tidak zikir ya dengan basah membaca ilmu. Lisannya itu tidak pernah tersia-siakan. Nah kita ini introspeksi diri, banyak menghambur-hamburkan waktu, tidak produktif, tidak berprospek kepada akhirat, orientasinya kebanyakan kepada hal-hal dunia. Bahkan dunia pun tidak menjadikan yang membuat kita dapat sesuatu, hanya membuang-buang saja waktu kita. Rebahan, banyakin main HP kan gitu ya. Zaman sekarang tuh, anak-anak remaja itu udah kena sindrom rebahan.
rebahan aja sapopoe eta. Kalau kata orang Sunda mah sapopoe ngayak we HP. Masya Allah. Sampai panas itu HP. Kalau HP itu udah panas berarti otak kita udah panas sebenarnya, Pak. Cuman nggak kerasa. Nah, itulah namanya khusyuk. Khusyuk itu melakukan sesuatu sudah tenggelam. Sudah tidak ingat waktu, tidak ingat siapa-siapa, tidak ingat lapar, tidak ingat haus, tidak ingat apapun. Itu namanya khusyuk. Seperti orang main HP. Makanya ketika ditanya ke guru khusyuk itu bagaimana sih? Khusyuk itu seperti orang-orang zaman sekarang ketika berhadapan dengan HP. Dia dipanggil sama mamahnya, Ujang, gak kedengeran karena fokus main game. Ya, pakai headset lagi ya, gak kedengeran. Lapar dari jam 8 main HP sampai jam 1 itu lapar datang di perut gak kerasa. Tahu-tahu gemeter aja, kesalatri kalau kata orang Sunda mah. Lapar datang tapi nggak kerasa, itu namanya khusyuk. Nah, orang-orang zaman dulu khusyuknya tuh ya baca Quran. Kalau udah pegang Quran udah nggak kerasa lapar. Makanya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama-ulama zaman dulu nggak makan 40 hari 40 malam. Bukan puasa, Pak. Kalau puasa 40 hari 40 malam nggak boleh, nggak buka. Tapi ini memang gara-gara karena menikmati namanya ibadah. Bahkan nya saja, buang air besarnya saja itu 40 hari sekali. Saking nggak ada isinya perutnya, Pak. Ya kita sehari bisa 3 kali kali ya. Banyakan nasi apa masuk bae, berapa kilo itu makanannya. Udah makan nasi uduk, nyari lontong sayur. Udah makan lontong sayur, nyari gorengan. Pedut. Ya, apa pedut tuh? Oh, ini apa? Pejit. Kalau kata orang Sunda mah pejit. Pejit itu apa? Waduk. Kita terlalu banyak memikirkan waduk. Makan apa? Gimana ya? Di mana? Udah pokoknya dipikirin buat waduk. Sampai nyari-nyari pakai mobil. Ya. Kuliner itu sampai nyari-nyari buat bahan spiteng. Ya. Iya, buat bahan spiteng kita nyari-nyari kangelan orang zaman sekarang. Kangelan mau makan aja susah. Orang zaman sekarang itu banyakan keinginan. Orang zaman dulu nggak susah, Pak. Apa yang ada di dapur, apa yang ada di hadapan mata itu yang dimakan. Betul? Ya, tapi kan sekarang kita ke dapur nggak ada makanan. Betul apa enggak? Nah, miskin orang zaman akhir ini. Kelihatannya banyak duit tapi jarang menemukan makan di dapurnya sendiri. Betul apa enggak? Akhirnya mau makan aja naik motor. Makanya guru saya kemarin ya datang bertamu itu ngambil air di warung. Ngambil makanan di warung. Loh, kok katanya, kok ngambil minumnya di kulkas orang? Itu. Kok ngambil makanannya di dapur orang? Tuh. Kenapa, Kiai? Iya, itulah ciri-ciri orang zaman sekarang. Di dapurnya sendiri jarang ada makanan. Lauk makan tuh nggak ada. Nasi aja sampai nggak ada nasi. Masya Allah. Betul apa enggak? Nah, rata-rata kehidupan kita begitu. Saking sibuknya apa sih? Sampai nggak ada makanan di dapur tuh saking sibuknya apa? Ngelakuin apa manusia zaman sekarang? Yo empo. Sampai nggak kober masak nasi, sampai nggak sempet yang namanya masak lauk pauk. Padahal timbang goreng tempe diiris-iris, dikecapin, dikasih cengek, dikasih cabai juga enak. Ya, sayur lodeh juga gampang kok, iris terong, iris yang namanya walu, cemplungin ke air, kasih santan, kasih bawang putih, bawang merah, ditaburin garam, kasih masako juga jadi. Tapi kok nggak sempet gitu orang-orang zaman sekarang, nggak tahu sibuknya sibuk ngapain. Wallahu a'lam. Karena memang ketika akhir zaman datang, yurfa'u barokatu min kasbihim, diangkat keberkahan dari hasil usahanya. Hayang dahar wae oge hese. Bener, Pak.
Mau makan aja susah orang zaman sekarang itu. Kelihatannya banyak duit, punya mobil, punya motor, gayanya luar biasa, tapi di dapur gak ada makanan. Kokociakan hayang dahar. Kalau kata orang Sunda tuh ya, maka introspeksi diri. Kenapa sih hidup kita begini? Ya mungkin karena jauh dari Al-Quran. Kata Nabi, manusia yang hatinya tidak pernah membaca Quran, yang mulutnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, kal baitil kharab, seperti rumah yang akan roboh. Rumah suwung, rumah yang gak ada penghuninya. Kayak apa tuh? Kalau di blok sini ada nggak rumah yang nggak ada penghuninya? Ada, tapi rapi. Serem apa rapi? Serem ya. Gelap, banyak ilalangnya, banyak sayang sarang laba-labanya. Wow, pokoknya mah serem. Maka orang yang tidak pernah baca Quran, pribadinya, dirinya bagaikan umah sugung di sawang, peteng. Mau dijual, orang ragu gak ada nilainya. Maka baca Quran ya Pak ya, baca Quran. Di rumah bacanya. Kenapa? Karena rumah yang tidak dibacakan Quran, kata Nabi, kal qabri, seperti kuburan. Walaupun rumahnya agreng, lantainya granit, lampu-lampunya, kacanya terbuat dari kristal, mengkilat-kilat, tetap kalau di dalamnya nggak dibacain Quran, itu seperti kuburan. Makanya kalau para wali itu ngelihat orang-orang agreng di dunia, ngelihat rumah-rumah gedong, ngelihat kendaraan bagus, itu nggak gumecer. Apa nggak gumecer tuh? Nggak tertarik gitu. Nggak tertarik, nggak terlalu gumun, nggak terlalu heran dengan kekayaan-kekayaan orang. Kenapa? Karena hatinya bisa memandang hakikat. Tuh, rumahnya gede, gedong, lantainya granit, marmer, temboknya saja mengkilat, lampu-lampunya indah, tetap ternyata hakikatnya kayak kuburan. Kalau nggak dibacain Al-Quran, siapa tahu di dalamnya jin semua. Iya, dedemit semua ya. Di kamar mandinya genderuwo, ngintipin istrinya mandi. Naudzubillah min dzalik. Mana setiap ke kamar mandi gak baca doa lagi? Kan kata Nabi baca doa. Ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Selonong masuk. Bener apa enggak? Nah, tahu-tahu diintai sama jin. Diliatin aja sama jin. Begini bentuknya ya. Punya kita pun sama. Begitu masuk, mikir yang enggak segala macam terekam di dalam pikiran. Jin membubuhi, jin meracuni. Akhirnya rumah tangganya enggak tenang karena sedikit sekali dibacakan doa di dalam rumah. Mau makan udah enggak doa lagi. Tapi sekarang mah alhamdulillah lah orang-orang bismillah minimal ya Pak ya. Nah, kalau mau makan aja rata-rata bismillah, saya dengar bismillahirrahmanirrahim, makan baru dia. Udah jarang sekarang orang yang makan gak bismillah. Hampir rata-rata sekarang orang bismillah di warteg di mana saya nggak dengar tuh orang banyak bismillah. Nah, ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam keseharian mau masuk WC segala macam jarang yang doa, Pak. Saya lihat di WC umum, di pom bensin, di rest area, nggak ada yang doa, langsung blus saja. Wah, padahal disitulah tempatnya jin dedemit. Maka minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, saya minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketemplean, Pak. Jadi bapak-bapak kalau ketempelan jin, jangan berpikir jangan kayaknya di kuburan sana, kayaknya di pohon beringin sana. Bisa jadi di WC, Pak. Ya, jin itu ngikut dari WC. Naudzubillah min dzalik. Nah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosoknya luar biasa. Dibaca sirahnya bapak-bapak ya, yang rajin baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lahir kapan, kejadiannya apa aja, istrinya siapa aja, karakteristik isinya bagaimana, bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana ditolak oleh orang Mekah. Itu kalau kita baca, sering baca sejarah Nabi, kita akan menyelami karakter dan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peran-peran Rasulullah itu kerasa gitu. Sama kita kerasa, ya Allah kok berat begini dakwah. Begitu mau dakwah dihalangin, gak boleh. Sampai ada gerombolan orang Mekah datang ya ke kakeknya. Siapa kakeknya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Berarti kakeknya ya Abu Thalib. Ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, coba hentikan keponakanmu itu tuh. Cucumu itu ya, hentikan. Kenapa? Dia sudah membawa dan mengajak-ngajak orang Mekah untuk berpaling dari Tuhan-Tuhan kita yang saat ini kita sembah. Kalau perlu saya kasih duit, saya kasih wanita, saya kasih jabatan tertinggi di kota Mekah, asal dia berhenti dari dakwah. Itu sampai begitu, Pak. Sampai sekarang belum ada orang datang ke saya, Ustaz berhenti dakwahnya ya. Saya kasih mobil Lamborghini, saya kasih rumah gedong, saya kasih jabatan Ustaz, mau jadi bupati di mana terserah. Belum ada. Ya, ujiannya beda. Mungkin orang zaman sekarang udah tergiur, Pak. Kasih kendaraan, kasih tempat tinggal yang mewah, kasih perempuan yang cantik, kasih jabatan yang tinggi. Hidup nyari apa lagi? Dapat semua. Udah nggak usah dakwah, biar yang dakwah sama orang lain aja dah. Biar saya mah dapat ini aja. Akhirnya ganti, nggak jadi dakwah. Dan memang dakwah itu ya perjuangannya berat. Mungkin bapak-bapak ngelihat ustadz-ustadz zaman sekarang dakwahnya enteng, tinggal datang, duduk, ceramah, pegang mic, bapak-bapak dengerin, betul? Tapi di balik itu, Pak, banyak teman-teman yang mengalami sesuatu intimidasi, ada yang mengalami serangan gaib, ada ya yang mengalami namanya diboikot di suatu daerah atau diancam di suatu daerah, ada ya dakwah. Cuman kan kelihatannya ya biasa-biasa saja. Zaman sekarang dakwah itu penting pegang mic, ceramah, wawar-wawar, suara yang kenceng, aman. Suara yang mengacungkan bedil, mengacungkan pistol nggak ada ya. Dulu saya pernah jadi imam di suatu perumahan elit. Gara-gara tadinya masjidnya pengurusnya crash. Gesekan, pengurus lama dengan pengurus baru gesekan. Datanglah BIN, datang TNI, datang polisi. Nah setelah itu diamankan, masjidnya disisir, dinetralkan. Yang jadi imam dari luar, termasuk saya. Ya masjidnya gede sekarang, gede banget dan indah sekali. Dulu masjidnya sebelahnya. Nah itu saya ngimamin di situ. Terus malam Jumat itu yasinan, ada 4 orang gitu kan. Yasinan itu pas adzan juga, pas Jumatan adzan 2 kali. Saya begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Wah, punggung saya langsung dihantam dari belakang. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, dihantam, ceger, masya Allah. Langsung ditunjuk-tunjuk muka saya. Kembalikan umat kepada ajaran Nabi. Waduh, repot kata saya ini. Langsung. Akhirnya kata saya, Bapak jangan berdiri. Kan ada sunnah Nabi. Kalau Anda marah ketika berdiri, maka duduk. Duduk ternyata tetap marah dia. Saya membela agama Allah. Wah kata saya ini masih marah baik. Berbaring Pak, coba berbaring. Tetap marah. Berarti metode itu nggak berhasil ya. Kata Nabi kan kalau Anda berdiri marah, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah. Nah zaman sekarang kan orang berbaring aja banyak yang marah-marah, betul apa enggak? Pokoknya seorang mempan, berarti setannya udah terlalu gede. Orang berbaring aja, baringan aja banyak yang marah sekarang. Nah itu sifat orang zaman sekarang itu kebanyakan marah. Dihantam saya. Dan berkali-kali pun dulu waktu masih bujangan itu datang apa baik bangke di depan pintu ya, ada bangke ayam depan pintu. Kita kira ini mau bangke kali diseret kucing, ya udah buang. Seminggunya lagi ada ikan gede banget, ikan bau busuk. Nah ini pas diangkat ambrol dagingnya, ambrol. Nah kita berpikir
Ini kalau diangkat kucing, orang diangkat pakai tangan ambrol dagingnya saking udah busuknya. Ini pasti ada yang naro. Nah, karena hati-hati sekali dia naruhnya. Dagingnya sampai utuh begitu, ikan gede busuk. Ini ada yang naro. Tapi kita enggak curiga, enggak apa, udah buang. Ada lagi bangkai burung. Bangkai burung di depan pintu. Sering banget bangkai ada di depan pintu gitu kan. Akhirnya nanya ke guru gimana ini ada 3 kali berturut-turut dalam waktu selang seminggu ini ada bangkai di depan pintu. Itu ada yang mau nguji ilmu kamu katanya. Masya Allah, kita biasa-biasa aja malah mau diuji. Banyak yang mau menguji sebenarnya secara gaib, secara spiritual. Gimana guru nih caranya? Gini buang, bacain ini itu. Kalau kita punya guru enak kita buang. Jadi banyak sebenarnya praktek-praktek penyerangan, tapi kan zaman sekarang lebih halus ya. Ada, saya pernah kultum di daerah Cibitung sana dulu. Kultum bulan Ramadan, begitu saya nerangin kata orang gila nggak tahu apa. Tiba-tiba berdiri jamaah itu nodongin pistol dari jauh. Kaget saya. Dari mimbar lagi mau taraweh, tahu-tahu nodongin pistol. Turun katanya. Nah, saya tetap ceramah, kata saya ini pistol kayaknya nggak ada isinya, biarin dah. Ya udah saya tetap menyelesaikan kultum. Setelah turun orang itu dijegal, disuruh keluar. Enggak terjadi keributan sih, dikeluarin aja, ditanya-tanya, "Kenapa Anda mengacungkan pistol ketika ustadz ini kultum?" Akhirnya kata dia, "Saya benci sama para ustadz." Kenapa? Karena dari lisan ustadz lah katanya keributan terjadi. Saking bencinya, Pak. Saking traumatisnya dari mulut-mulut para ustadz itu menyebarkan kebencian, sehingga siapa aja yang ceramah dia siap tembak itu kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu zaman fitnah tuh. Pernah saya terjadi begitu, Pak. Kenapa katanya Bapak ngacungin pistol padahal lagi kultum? Dia saking gregetnya, saking marahnya, karena dari mulut-mulut para ustadz umat terpecah belah, umat saling berantem. Dari mana? Bukan dari mulut orang bodoh, tapi dari mulut para ustadz. Waduh, ngeri juga. Bener apa enggak katanya? Bener juga sih katanya. Umat berantem dari mulut ustadz. Betul apa enggak? Ustadz ini mencerca sana, ustadz ini mencerca sini. Berantem, umatnya yang berantem. Akhirnya saya mau todong aja kepala para ustadz tuh, siapa aja yang ceramah di sini saya todong pistol. Kebetulan hari orang pertama yang ditodong pistol saya. Ya, di sana di Cibitung. Ya Allah, saya udah pasrah ya. Kata saya dakwah itu memang harus pasrah. Berangkatnya itu kayak berangkat perang. Kalau nggak balik lagi ya sudah gitu kan. Ikhlaskan. Nah, itulah Rasulullah SAW. Dakwah bukan hanya dengan mengangkat mic, stand up, atau take mic, bukan hanya mengambil mic, bukan. Rasulullah terjun ke masyarakat, Rasulullah menyapa orang-orang, Rasulullah mengajak orang-orang, Rasulullah membantu orang-orang. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Bukan dengan kalimat, hanya dengan kalimat, tapi dengan perbuatan dan akhlak. Semoga kita termasuk umatnya yang didapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang sampai mana nih? Cukuplah prolognya segitu ya. Itu aja udah panjang, setengah jam lebih. Sampai mana kitabnya? Kalimatnya apa, Pak? Wudu udah, wudu. Sholat udah. Bagaimana, Pak? Hah? Masih tayamum. Mana ya, mana? Apa? Apa? Sunnah apa tuh? Sunnah tayamum. Masih tayamum ya. Najis saja belum berarti ya? Yang membatalkan tayamum udah. Guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Wa sunanuhu salasatu asya'a. Betul itu? Wa sunanuhu, sunnah tayamum. Wa sunanuhu, sunnah tayamum ay tayammumi, yaitu sunnah tayamum. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Sunnahnya tayamum ada 3. Apa aja? At-tasmiyatu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum tayamum baca bismillah. Sunnah di apa baik baca bismillah. Bagaimana hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya. Setiap sesuatu yang mengandung nilai kebaikan tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari keberkahan. Mau apa aja? Mau makan, nggak bismillah, nggak ada berkahnya. Mau dagang, nggak bismillah, jauh berkahnya, diputus berkahnya. Mau ngaji, nggak bismillah, diputus berkahnya. Oh, apa aja yang mengandung unsur kebaikan tanpa diawali bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, diputuskan dari keberkahan. Ini yang hilang zaman sekarang mah berkah. Dan lebih ironisnya, masyarakat itu udah nggak percaya berkah. Santri aja sekarang mulai dijauhkan dari berkah. Jarang pelajar ya, bukan santri. Kalau santri sih masih banyak, tapi ada yang mencoba menjauhkan santri dari keberkahan banyak dengan logika, dengan pemikiran modern. Gak usah kamu minum bekas guru, umpama contoh. Corona tahu, Omikron. Nanti gurunya bengek, kamu ikut bengek. Nah, zaman dulu ya nggak ada pikiran begitu, tapi zaman sekarang kan maju. Apa aja diteorikan. Akhirnya santri mau minum bekas guru aja. Iya, jangan-jangan guru saya TBC ya. Ntar ikut bengek. Nggak jadi, akhirnya nggak ada. Akhirnya minum bekas guru dibuang. Sendal guru dulu dibalik-balikin, bukan dibalik-balikin, maksudnya dirapihkan sendal guru. Ya. Sekarang udah ogah-ogahan. Bahkan orang tuanya marah. Ya, anaknya disuruh-suruh di pesantren sama kiainya atau sama ustadznya beresin sendal. Itu pas penjengukan, umpama orang tuanya ngeliat, langsung protes sama pengurus. Ustadz, anak saya di sini bukan disuruh jadi babu, tidak disuruh jadi pembantu, tapi anak saya di sini suruh belajar. Kenapa anak saya suruh ngepel, suruh beresin sendal, suruh ngosrekin kamar mandi? Kan ada timnya, tim OB, tim kebersihan. Kenapa bukan mereka saja yang membersihkan? Tuh, zaman sekarang mencoba dijauhkan dari keberkahan. Jadi khidmah itu sudah mulai dijauhkan. Umpama pondok atau rumah kiai mau dibangun, santrinya suruh macul, suruh pasang bata, suruh ngangkutin adukan. Nah itu kan enak bener jadi kiai. Tukang gak bayar, nyuruh anak-anak santri. Udah mah bayaran, tenaganya diambil juga. Wah, ini anak saya udah kayak tukang aja, udah kayak pembantu aja di pondok nih. Nah itu kan pemikiran orang modern. Dulu Harun al-Rasyid ya. Harun al-Rasyid. Siapa Harun al-Rasyid itu, Pak? Raja ya. Raja Harun al-Rasyid. Itu sejaman dengan Abu Nawas kalau nggak salah ya. Sebab dalam ceritanya Abu Nawas selalu berhadapan dengan Raja Harun al-Rasyid. Berarti sejaman dengan Abu Nawas.
Waktu itu anaknya nyantri, Pak. Anaknya seorang raja, seorang presiden nyantri. Begitu ditengok oleh bapaknya, ini anaknya lagi ngucurin air wudhu. Gurunya wudhu, anaknya suruh ngucurin air. Harun ar-Rasyid dari kejauhan ngeliat. Kiai, anak saya suruh ngocorin air. Tar selesai wudhu saya datengin. Akhirnya Harun ar-Rasyid datang ke kiai itu. Assalamualaikum kiai. Kenapa anak saya disuruh ngocorin air wudhumu? Waduh, maaf raja. Kalau memang kau tidak berkenan anaknya dididik seperti ini, kami tidak akan menyuruh apa-apa kepada anakmu. Salah, kata raja. Justru bukan hanya ngocorin, kata raja. Suruh dia gosokin tanganmu, suruh dia bersihkan kakimu. Kalau cuma ngocorin, saya tidak puas. Tuh, malahan suruh gosokin kaki gurunya. Wah, langsung kata kiainya, Masya Allah, seorang raja saja pengen anaknya dididik akhlak. Sebab sekarang pendidikan akhlak yang jarang, Pak. Kalau teori materi udah banyak lah. Orang mau jadi pinter sekarang gampang. Banyak akses ilmu terbuka lebar, asal mau aja. Beli buku udah berantakan di mana-mana, toko buku ada, online juga bisa. Bahkan PDF buku banyak, ataupun artikel materi banyak. Tapi yang jarang didapatkan itulah keberkahan. Makanya banyak orang pinter zaman sekarang tapi tidak bijaksana. Ya kan gitu ya. Banyak orang pinter tapi tidak bijaksana, tidak bisa memandang kondisi, tidak bisa muktadul hal ketika bicara. Nah, itu karena apa? Karena hatinya kurang terasah, tapi akalnya saja yang diasah. Nah, itu zaman sekarang orang pinter ngomong ceplok-ceplok. Ribut akhirnya gitu kan, gara-gara omongan dari orang pinter. Nah, itu mau tayamum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah akan diputuskan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pengen berkah apa? Pengen banyak? Banyak dan berkah. Saeutik berkah dah. Hayang loba tetapnya. Makanya mintanya yang banyak, yang berkah. Masya Allah. Emang manusia greedy. Apa greedy itu? Greedy itu serakah. Ya, makanya dipakai. Sekarang orang bisnis kan gitu. Membacanya psikologis makanya. Ya, orang-orang bisnis itu sekarang pinter baca psikologi, baca sosial, gampang. Akhirnya diberikan gratis ongkir, seneng tuh. Oh, nggak ada ongkir. Beli 5 gratis 1, tambah lagi tuh bonusnya, tambah seneng lagi manusia kan? Karena serakah, pengennya dapat banyak, itulah manusia. Apalagi ongkir gratis, ditambah shippingnya gratis, ditambah lagi dapat bonus, ditambah lagi dapat cashbacknya juga. Wah, udah pasti senang. Itu udah sifat dasar manusia. Apa? Greedy apa sih? Serakah. Berkah dan banyak. Sama, saya juga pengen banyak dan berkah. Bagian Pak, rezeki itu harus di tangan orang Islam lah. Harus di tangan orang-orang soleh. Makanya saya senang kalau ada ustadz bisnis, ustadz punya proyek. Senang kata saya. Ustadz, antum proyek mulu keren. Iya ustadz, buat bekal ibadah. Betul kata saya. Rizki, duit, harta harus ada di tangan orang soleh. Jangan sampai ada di tangan-tangan orang fasik. Nanti yang dibangun bukan apa-apa, yang dibangunkan tempat masih. Bangun klub malam, bangun tempat biliar, bangun tempat-tempat ya hiburan-hiburan belaka lah. Ya, tapi insya Allah kalau rezeki ada di tangan orang soleh, ya mentok-mentok bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, atau bangun TPA untuk ngaji Quran. Kalau rizkinya ada di tangan orang soleh. Nah, itu bismillah. Kemudian apa? Wattaqdimul yumna, dan mendahulukan anggota sebelah kanan.
Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota sebelah kanan. Jadi yang kanan dulu, ngusap tangannya kan kanan dulu. Kemarin kan dipraktekinnya udah ya. Bisa Bapak-bapak, masih bisa kan? Ini separuh dulu ya. Terus jempol ketemu jempol. Yang kanan dulu, apa-apa yang kanan, sebab Nabi itu yuhibbut tayamun. Ya, yuhibbut tayamun. Sesungguhnya Nabi itu sangat mencintai perkara yang sebelah kanan dulu. Bahkan kalau salaman, walaupun di sampingnya ini orang yang lebih mulia, jabatannya umpama, tapi Nabi salaman ke kanan dulu. Nah, itu Nabi ya. Mama di sebelah ada Abu Bakar, di sampingnya sahabat-sahabat yang ya biasalah, yang bukan khulafaur rasyidin. Tetap Nabi salam yang kanan dulu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu yuhibbut tayamun, sangat mencintai perkara yang ada di kanan. Kecuali perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang sifatnya kayak tadi masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar masjid dahulukan kaki kiri gitu. Ada hal-hal yang tertentu yang harus didahulukan kaki kiri. Tapi dalam segala urusan kebaikan Rasulullah mesti mendahulukan perkara yang kanan. Sampai nyisir aja yang kanan dulu, Pak. Nyisir kanan dulu. Masukin baju lengannya yang kanan dulu Rasulullah. Masukin kaki mungkin ke jubah atau ke yang kanan dulu. Itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Jawa, orang Sunda bilang tangan bagus, sikil bagus gitu. Bilangnya gitu ya. Yang kanan itu sikil bagus. Makanya pakai jam di mana pakai jam? Kenapa di kiri, Pak? Ngimbangin. Iya. Yang kanan udah sering megang duit. Yang kiri nggak pernah dipegangin duit. Akhirnya kata yang kanan, ntar gua beliin jam. Kan seneng yang kiri ya. Yang pakai yang kiri. Cebok aja yang kiri mah ya. At-tahiyat tangan kanan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah yang kanan. Nerima duit kanan. Nerima hadiah kanan. Kasihan ini, ngupil kiri. Cebok kiri. Ayo kasih hadiah jam. Hah? Yang kidal? Oh, ya, yang kidal paling yang nggak mungkin dia tahiyat kidal. Tetap kan kanan ya. Makanya saya tanya murid saya yang kidal itu, kok kamu nulisnya kiri? Iya Ustaz, katanya saya udah dari lahir. Kalau dari lahir memang nggak ada masalah, karena itu ada seperti miss di otak. Jadi dia lebih dominan yang kiri daripada yang kanan. Ada kata saya, kamu kalau tahiyat kiri apa kanan? Kanan lah Ustaz. Iya, tetap walaupun kamu kidal tahiyat jangan kiri, tetap kanan. Terus kamu kalau cebok mana? Kanan apa kiri? Kiri juga. Tuh. Tetap cebok juga kiri. Makannya kiri, cebok kiri. Tapi itu memang udah bawaan lahir, Pak. Mau digimanain dia agak susah. Kayak kita lah. Kita kan udah biasa kanan. Suruh nulis kiri coba. Abang nggak hancur itu tulisan. Ya, maka itu mah udah dari bagian yang lain. Nah, kalau ada toleransi bagi orang kidal untuk menggunakan tangan kiri ketika makan, kenapa tidak ada toleransi untuk banci yang dilahirkan jiwanya memang perempuan? Boys angel lagi pertanyaannya. Kan gitu katanya ya. Kata yang dioperasi tubuhnya dioperasi jadi perempuan cantik, padahal laki kan banyak zaman sekarang di Indonesia aja banyak ya. Ada ya nggak usah disebut lah nama-namanya ya, karena saya live. Ya, ada orang laki-laki dijadikan perempuan cakep gitu, mukanya cakep, bodinya cakep gitu kan. Ya, terus dia bilang gender itu bukan area alat vital, tapi gender itu adalah perasaan dan pemikiran. Walaupun saya dilahirkan bertubuh laki-laki,
tapi jiwa saya, perasaan itu saya perempuan. Sejak kapan Anda merasakan perasaan-perasaan seperti itu? Mungkin semenjak saya jadi embrio sampai saya lahir, saya SD, saya kelas 6, saya tuh kok merasa bukan bagian dari laki-laki, saya merasa bagian dari perempuan. Setelah besar, akhirnya saya memutuskan diri, umur berapa tahun tuh, umur belasan tahun, saya memutuskan diri untuk merubah tubuh saya menjadi perempuan. Bagaimana pandangan Islam dengan orang yang seperti itu? Wah, jadi bahsul masail. Ya. Kan? Iya kan, jiwa nggak bisa di itu mah memang sudah turun dari langitnya begitu gitu kan. Terus bagaimana Islam menyikapi itu? Bahkan kemarin meninggal ada ya salah satu selebritis meninggal yang memang dari puluhan tahun yang lalu udah bergaya perempuan. Meninggalnya pengen digayain perempuan. Bagaimana ulama memandang pemandiannya? Bagaimana fikih mengatur pemakamannya? Bagaimana fikih mengatur daripada pengkafanannya? Apakah dihukumi laki-laki atau dihukumi perempuan? Monggo silakan bahsul masail. Kalau di sini panjang nanti. Iki wis telu wae lah. Ya, wa taqdimul yumna, mendahulukan perkara yang kanan, alal yusra alal yusra, atas anggota yang kiri. Jadi yang kiri belakangan. Tuh, kaum kiri, kaum kanan. Macam-macam sekarang mah. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Kanan ahli surga, kiri ahli neraka. Dipisah. Kenapa ada pengkategorian di Al-Qur'an? Ya supaya bisa jelas mana yang ahli surga, mana ahli neraka. Kalau nggak dikategorikan ya angel. Makanya menggunakan kategori. Hanya kategori kok, ashabul yamin wa ashabus shimal. Golongan kanan ahli surga, golongan kiri. Oposisi siapa dia? Orang gila. Ya. Oposisi orang yang di tengah. Orang gila yang amalnya belum jelas itu ya di tengah. Gak tahu ke neraka apa ke surga itu. Ya tetap aja nanti dihitungnya pas dia normal ya. Pas dia normal. Wal mualatu, dan apa berurut-urut itu apa? Wal mualatu, dan berturut-turut. Artinya tidak terputus-putus, nyambung dari wajah, enggak diem dulu, ngopi dulu baru ngusap tangan. Ya, wajah selesai yang ngusap tangan. Itu sunnah dalam tayamum. Ada berapa, Pak? Ada 3. Apa? Baca bismillah, mendahulukan anggota kanan, terus berturut-turut, bukan berurutan ya. Berturut-turut paham nggak? Bahasa Indonesianya apa coba? Nyambung terus gitu loh. Enggak. Apa? Berkesinambungan. Ya. Bukan berurut-urut, mana tadi? Bukan berurutan tapi berturut-turut. Berturut-turut tuh langsung nyambung. Iya, enggak putus. Jadi habis ngusap wajah, enggak diselangin ngopi dulu, nonton TV dulu gitu umpama, terus baru tangannya gitu. Enggak. Itu sunnah tapi Pak, sunnah berurut-urut itu. Lanjut enggak ya? Lanjut kali ya. Saya geber sedikit. Oh banyak Pak. Separohnya. Walladhi perkara. Biar maknanya aja diberebet dulu. Walladhi perkara yabtulu, yang membatalkan. Perkara yang membatalkan. Bener gak itu Pak? Hah? Yubtilu. Abtola yubtilu. Walladhi perkara yubtilu, yang membatalkan. Oh iya benar Pak. Abtola yubtilu. Jadinya muta'addi. Kalau yabtulu batal, itu nantinya lazim.
Jadi ada dua begini Pak. Fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'adi. Ingat-ingat nih, nggak saya tulis dah. Fi'il ada yang lazim, ada yang muta'adi. Apa fi'il lazim? Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak? Pekerjaan yang tidak kepada objek, yang nggak ada butuh objek. Jadi kalimat yang nggak ada objeknya, itulah lazim. Tapi kalau muta'addi itu adalah kalimat fi'il yang membutuhkan objek. Seperti masak, umpama ya, ibu memasak ikan. Nah ikan ini objek. Nah berarti memasak itu adalah kalimat muta'addi karena membutuhkan objek. Nah sekarang ini ternyata abtola yubtilu. Walladhi perkara yubtilu yang membatalkan. Objeknya mana? At-tayammuma. Ya. Kepada tayamum. Berarti tayamum itu objek dari pembatalan. Walladhi yubtilu perkara yang membatalkan at-tayammuma kepada tayamum. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Oh 3 juga. Selesailah 3 mah. Enggak saya panjang-panjangin. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Apa aja? Ma yaitu perkara. Abotola, bener gak Pak? Bener. Abotola yang membatalkan si ma. Abotola yang membatalkan, itu aja. Segala perkara yang membatalkan al-wudu'a kepada wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum. Paham di situ kalimatnya? Paham Bapak-bapak? Apa saja yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum. Contoh, kentut. Wudu kita batal nggak? Batal. Berarti tayamum batal karena kentut. Tidur, wudu kita batal nggak? Batal. Berarti gara-gara tidur tayamum bisa batal. Pokoknya apa saja yang membatalkan wudu, ya membatalkan tayamum. Nah, tapi ada tambahannya. Wasani yang keduanya apa? Nggak ada wasani apa di situ ya? Langsung waru'yatul ma'i ya. Waru'yatul ma'i dan melihat air. Lagi tayamum melihat air. Fi ghairi waqti sholati, ada nggak terusannya? Nah, fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Jadi ngelihat airnya itu di luar waktu sholat. Duh, kok ada air? Ya udah batal tayamumnya. Wudu gitu loh. Ya karena tayamum itu bener-bener nggak ada air. Dalam kasus ini ada juga tayamum karena sakit, ada. Terus ngeliat air gimana? Ngeliat air di kamar mandi banyak, tapi dia tayamum karena sakit, nggak boleh kena air. Batal nggak tayamumnya? Ya enggak, karena tayamumnya bukan karena faqidul ma'i, bukan karena tidak ada air, tapi karena sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak boleh kena air, gitu loh. Paham Bapak-bapak? Yang batal ngelihat air itu yaitu orang yang faktor tayamumnya gara-gara nggak ada air. Begitu dia ngelihat air, ya sudah batal tayamumnya, maka wudu. Paham ya? Paham. Jelas ini kalimatnya juga dari ulama ini, dari kitabnya. Waridatu, bener nggak? Nggak ada wasalisunya, nggak ada. Nah, waridatu. Kalau di sini ada wasalisunya.
Waridatu dan murtad. Murtad itu membatalkan tayamum. Lagi punya tayamum, dia malah murtad. Gimana contohnya murtad, Pak? Saya nggak percaya sama Allah gitu, umpama contoh ya. Udah tayamum, dia malah ngomong, saya nggak percaya sama Allah. Allah tuh ada apa enggak sih? Ngurusin corona aja kagak kelar-kelar. Umpama contoh saking keselnya, Pak ya. Corona aja gak kelar-kelar, Omikron be tambah banding, ntar ada lagi Abikron, udah uminya datang, abinya datang lagi ntar. Ada Omikron, ada Abikron. Suntik dulu ya 3 kali ya, ntar suntik lagi 6 kali mah ya. Insya Allah abis ini udah hilang dah ya. Ya terus mikir gitu habis tayamum, mikir Allah di mana sih Allah kok ngurusin corona aja gak kelar-kelar. Seolah-olah manusia yang harus ngurus. Itu murtad. Murtad i'tiqadi, dia itikadnya sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillah min. Semoga iman Islam kita terjaga sampai mati. Amin Allahumma amin. Ngeri Pak, zaman sekarang tuh banyak orang murtad tapi gak kerasa. Iya Pak. Kata Nabi di akhir zaman nanti banyak orang yang pagi-pagi dia beriman, sore udah kafir. Nah, ya kan keren ya. Ada orang yang sore-sore beriman, paginya dia kafir. Nauzubillah min. Banyak Pak, banyak. Ada orang ngomong gak adil sama Allah ya, itu bahaya itu Pak. Ya, katanya gini, saya ibadah terus Ustaz, sholat duha kagak pernah berhenti, puasa Senin Kamis gak pernah ngaso, apa aja amalan-amalan saya lakonin, kok miskin mulu saya, kayaknya Allah nggak adil sama saya. Nah ini murtad Pak, murtad kayak gitu tuh. Itu mencoret salah satu nama Allah yang bernama Al-Adlu. Ada nggak ya Adlu, ya Latif, ya Latifu, ya Adlu, wahai Zat yang Maha Adil. Terus kita katakan Allah nggak adil, berarti tidak mempercayai Asmaul Husna, tidak mempercayai nama-nama Allah yang baik. Nah itu banyaklah kekufuran Pak. Kita menuduh kafir kepada orang Muslim aja kita kafir Pak. Ya kita mengatakan kafir kepada orang beriman, kafir kitanya. Nah itu makanya udah banyak jenis kekafiran di zaman akhir ini yang mana kita sendiri tidak menyadarinya. Jangan-jangan cerita Isra Mi'raj itu bohong. Nah ini bahaya. Kan Isra Mi'raj sekarang ya Rajaban ya. Rajab tanggal 27 Rasulullah angkat ke langit. Buktinya sampai 1400 tahun ini belum ada lagi orang yang begitu tuh sampai sekarang. Jangan-jangan dulu bohong karena nggak ada media sosial. Sekarang kan orang apa aja langsung ketemu, langsung teridentifikasi, langsung terklarifikasi. Karena apa? Karena saking cepatnya jalur informasi. Zaman dulu ada ulama katanya begini-begini, kan dulu mah dari lisan ke lisan. Bisa jadi bohong karena tidak ada pembuktian video, tidak ada pembuktian foto, tidak ada pembuktian apa-apa. Hanya orang-orang karena saking fanatiknya, saking cintanya, akhirnya kedong-dong yang dipegang gurunya kelihatannya jadi emas. Karena apa? Kefanatikan. Kedong-dongnya jadi emas, padahal mah enggak. Karena saking fanatiknya doang. Ada yang begitu ya. Jangan-jangan ini cerita-cerita buatan, cerita-cerita ini kisah-kisah bohong semua. Nah, ini bisa jadi nanti mengeluarkan akidah kita dari iman Islam. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak cerita Isra Mi'raj percaya? Percaya iman? Enggak mau mikir dulu enggak? Nah, kenapa enggak mau mikir dulu? Sekarang zamannya berpikir loh, Pak. Ya? Enggak ya? Takut ya? Loh takut urusan, takut neraka, udah percaya aja dah. Ya percaya aja. Mendingan kita ambil sikap seperti sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar mendengar cerita itu, kemudian dikonfirmasi oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, kau percaya apa enggak dengan ceritaku tadi?" Kata Abu Bakar, "Demi Allah, seandainya engkau bercerita lebih dahsyat lagi dari hal yang seperti itu, aku tetap percaya apa yang kau katakan." Oh, wis orang semikir seperti Abu Bakar langsung nggih mawon. Nah kalau kita mikir nggak ketemu Pak, ada batu dari planet
dari planet luar, di luar bumi, batu segede mobil bus masuk ke area atmosfer bumi, apa yang akan terjadi? Masuk ke atmosfer plus jatuh. Dia akan tergesek atmosfer. Saking kencangnya gesekan benda dengan atmosfer bumi, maka akan terjadi kebakaran. Batu itu kan terbakar sampai beberapa kilometer, dia akan habis. Tapi kalau batunya segede gunung Cermek yang mau jatuh ke bumi, nembus atmosfer, plus atmosfer kan gundukan udara panas ya, atau apa tuh? Ya, kalau nggak salah gundukan udara. Begitu batu segede gunung Cermek itu mau jatuh, plus masuk ke atmosfer, membelah daripada bentuk atmosfer, dia mengadakan gesekan, terbakarlah itu gunung Cermek yang gede itu. Bukan gunung Cermek, maksudnya batu ya segede gunung itu kebakar, nyampe bumi paling segede rumah lah. Segede rumah, menghantam kerak bumi, jeger, ambles beberapa kilometer di bawah, membakar semua yang ada di sekelilingnya sehingga tanahnya menjadi tandus. Kemudian udara yang di atmosfer itu ikut menjadi udara yang gelap. Kenapa? Karena ada itu efek bakaran tadi. Napas jadi engap. Nah, dibayangin begitu teori fisika dengan teori Isra Mi'raj gak gatok. Gak masuk. Itu batu segede gunung Cermek aja kalau menimpa atau nembus ke atmosfer kebakar, Pak, habis langsung batu, Terus kemudian tubuh manusia melesat, ngegesek ke atmosfer, robek semua baju, hangus kulit kita dan tulang kita, tidak bersisa, panas, kebakar. Itu baru atmosfer bumi, belum nembus yang lain. Maka Isra Mi'raj sami'na wa ata'na. Walaupun ada beberapa ilmuwan masih meneliti itu. Jangan-jangan Nabi ini dijadikan cahaya dulu. Teori-teori anyar lah. Ya, ada lagi kiai dari Malang, sarjana atom. Dia mempelajari atomik, tentang atom, tentang gaya-gaya di dunia alam semesta. Dia pelajari. Ini Nabi Muhammad ini ketika Isra wal Mi'raj, tubuhnya itu dijadikan atom dulu. Pokoknya angel lah, saya nggak ngerti teorinya gitu kan. Jadi atom dulu dibawa oleh cahaya. Nah, kan malaikat Jibril cahaya, malaikat buruk juga cahaya. Burkon itu buruk tuh barkun kilat. Maka tubuhnya Nabi Muhammad jadi atom, jadi jenis atomik, kemudian melesat, ikut dengan cahaya nyampe. Berapa kecepatan cahaya dalam fisika? 300.000 kilometer per detik. Sekali tik 300.000 kilometer terlampaui. Maka cahaya hanya butuh waktu 6 detik untuk mengelilingi satu putaran bumi. Cuma 6 detik, Pak. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 beres. Satu gelondongan bumi terlampaui oleh cahaya. Nah, jadi diteorikan, jangan-jangan Nabi Muhammad ini dibikin atomik, kemudian diangkut ke cahaya, melesat. Pokoknya aneh-aneh lah. Terserah itu malah ya. Namanya juga orang berpikir. Yo macam-macam yo bebas. Kita mau udah langsung subhanalladzi maha suci zat yang telah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuasanya Allah, nggak tahu bagaimana. Ada orang mati ribuan tahun hidup lagi juga bisa kok pada zaman dulu, betul apa enggak? Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja bapak-bapak yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Itu udah 3 kan Pak? Yang membatalkan tayamum ya, yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum. Terus melihat air bagi orang yang tayamumnya gara-gara tidak ada air. Yang ketiganya murtad. Itu saja. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa siapa yang mau bertanya ya? Ada nggak yang mau bertanya? Ya.
Dengan kita kalau sudah berpatah, kita nggak terasa ada sedangkan posisi yang kalau tidur dan waktu itu kan enak banget kan ya. Ya. Karena nggak sadar gitu kan. Begini gara-gara posisi seperti apa? Ya. Lagi Jumatan kita ini enak kalau ngedengerin khotib naiknya. Alhamdulillah. Apalagi dilaguin khotibnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah langsung mata kita tersihir, terhipnotis. Kayaknya lengket banget matanya. Aduh, berat. Nah, tidur kan salah satu yang membatalkan wudu. Terus ketika Jumatan tidur, apakah batal wudu kita? Ada tidur yang tidak membatalkan, yaitu mumakkinin maq'adahu. Tidur yang pancet itu apa ya? Pantatnya rapet, nempel ke lantai. Sehingga tidak ada madinah, tidak ada prasangka bahwa akan keluar kentut. Sebab umumnya orang tidur matanya tertutup, pantatnya kebuka, Pak. Itu rumusnya. Makanya orang tidur banyak yang kentut kan? Rodot nggak kerasa. Emang rumusnya begitu. Mata tertutup, pantat kebuka. Nah, bagaimana ketika Jumatan duduk begini tidur lenggut aja gini ya. Udah kayak kapal hirang arah. Nggak ada nakodanya. Ngeloyor aja gitu kan. Selama bokong kita menetapi lantai dan tidak bergeser, tidak keangkat, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Tapi ternyata geloyornya berlebihan. Saking nikmatnya itu tidur sampai daya keseimbangan hilang. Mata ketutup, kuping sudah tidak mendengar. Kan yang menyeimbangkan kan kuping. Ya, menyeimbangkan tuh kuping, alat keseimbangan. Nggak denger apa-apa, akhirnya leng sampai begini tuh. Nah, itu batal. Sampai pantatnya ngangkat, batal. Walaupun nggak ngentut, Pak. Karena di dalam fikih itu ada madinah. Madinah itu adalah tempat di mana prasangka sesuatu itu akan terjadi. Dalam hal ini yaitu kentut. Dia begini. Tuh gini kakinya ngangkat sampai goyang ke belakang. Allah Akbar gitu. Bangun lagi dia. Nah, itu wudu lagi. Tapi kalau Bapak selonjoran ketutup nggak itu pantatnya? Iya, yang paling rapat begini, yang paling nggak bakal bisa kentut, Pak. Kayak bapak-bapak naik motor. Itu kalau mau kentut berdiri dulu pasti, Pak. Nah, makanya kalau ada orang naik motor berdiri tiba-tiba dia kentut itu udah pasti. Nah, atau miring gitu ya, naik motor gini ya. Kenapa bapak-bapak perlu miring? Karena ketika pantat lubangnya ketutup oleh jok, dia nggak bakal bisa keluar. Begitupun ketika duduk Jumatan. Sekiranya kita duduk begini nggak dikeluarin nggak bisa, nah itu berarti duduk Anda benar. Duduk Anda tidak menyebabkan kentut. Tapi kalau udah miring begini, nah ini udah ada potensi untuk keluarnya kentut, batal. Nyelonjor ya mungkin bisa nggak sih kentut nyelonjor? Oh bisa, Pak, ternyata. Ada celah ke depan, ya benar, Pak, ada celah ke depan. Iya. Tidur ngelonjor itu ya berarti ada madinah, ada potensi bahwa orang itu akan kentut. Yang paling aman ya begini, makanya sering-sering latihan tapa, Pak. Biar nanti Jumat pas tidur aman, gitu loh. Niatnya jelek amat latihan bertapa biar tidur Jumatan. Jadi tidur aman begini aja nih. Nggak goyang, nggak apa gini aja. Begitu khotib selesai, udah kita bangun. Udah selesai ya tib ya, udah beres. Jadi nggak batal. Jadi tidurnya kayak tadi, paham tapi apa ya? Paham, semuanya paham lah, insyaallah. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau ada itu ada batas waktu apa? Makan dan minum ada apanya? Batasannya enggak? Masuk menjadi yang enggak ada. Makan minum membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tidak. Iya, tidak. Batasan waktunya. Sebenarnya
Nggak ada. Sebelum kita kentut, berarti wudu kita berbatal. Ya, makan itu tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu sampai kapanpun. Kita habis wudu nih, udah sholat, udah apa, terus makan. Nah itu nggak batal wudu kita karena tidak ada kategori makan dan minum masuk ke dalam perkara yang membatalkan wudu. Ya nggak ada. Jadi itu waktu kecil kita ngedengernya ya, habis makan lu batal wudunya, gitu kan, wudu lagi gitu. Nah, nggak ada. Itu teori-teori waktu kita masih kecil. Kemudian terbawa udah gede sampai percaya bahwa makan itu batalin wudu. Makan minum mah bukan batalin wudu, tapi batalin puasa. Itu pun kalau sengaja, kalau nggak sengaja mah nggak batal. Ya. Ya, jadi nggak ada batasan waktunya ya, nggak ada. Ya, sampai kapanpun ya dia punya wudu, dia makan, dia ke warteg, dia kemana, dia jalan-jalan, nggak batal selama tidak ada perkara yang membatalkan wudu. Nah sementara makan dan minum tidak masuk kategori yang membatalkan wudu, nggak ada batasan waktunya sampai kapanpun. Tapi kalau waktu sholat, makan lagi, ya. Sholat masih ada sisa daging lumayan. Nah itu mah batal, bukan batal wudunya, batal sholatnya. Jadi nggak harus wudu lagi, karena salah satu yang termasuk membatalkan sholat adalah makan dan minum. Lagi sholat, Allahu Akbar, apalagi ngimamin ya, suka keluar baik gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nyelip gitu kan? Congkel pas orang amin kesempatan, congkel gitu kan. Dagingnya dibuang sayang gitu kan. Nah, ada ditelan bekas rendang gitu. Batal. Ya batal. Maka gimana kalau udah kecongkel, Pak? Sudah ada di lidah. Gimana? Angel tuh udah ada di lidah. Diambil, kantongin ya. Terserah setelah sholat mau dibuang atau mau dimakan lagi, terserah. Itu kan udah ada di haknya masing-masing. Jadi bekas rendang nempel, kita masukin ke masukin ke saku, setelah sholat ya terserah mau dibuang atau mau dimakan kembali. Paham ya Pak ya? Jadi nggak ada batasan waktunya. Itu saja. Saya ulangi, saya tutup. Tadi belum buka pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.